Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang zakat yang lebih fokus atau lebih spesifik ke hubungan zakat, pajak, dan wakaf, disusun oleh Ahmad Saifuddin dari Mapel Fikih materi zakat. Untuk mengetahui lebih dalam lagi hubungan zakat, pajak, dan wakaf, mungkin eh, kita bisa lihat semua di sini ada animasi atau gambar animasi tentang zakat, wakaf, dan pajak. Apa yang kita ketahui dari ketiganya? Maka mari kita masuk ke materi selanjutnya atau bahan yang selanjutnya, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan. Di sini ada persamaan dan perbedaan zakat, pajak, dan wakaf. Dari persamaannya adalah bahwasanya ketiga-tiganya itu antara zakat, pajak, dan wakaf itu sama-sama mengeluarkan harta yang kita miliki dan diserahkan kepada orang yang berhak atau pada yang tepat sasaran. Dari segi perbedaan arti, mungkin zakat adalah kewajiban dari Allah SWT yang harus dikeluarkan terkait harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang tertentu pada masa tertentu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan pajak adalah beban kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, dikumpulkan dan dipergunakan untuk menutupi anggaran umum. Yang selanjutnya wakaf adalah sejenis pemberian bernilai sunnah, bukan kewajiban dari agama maupun negara. Wakaf adalah amal sukarila. Dilihat dari perbedaan antara ketiganya, wakaf dari pajak dan zakat adalah soal takaran atau ukuran, serta waktu penyerahan, juga pendayagunaan harta zakat tergantung pada mustahik zakat. Mustahik zakat atau mustahik zakat atau harta pajak sesuai kepentingan negara, maka pendayagunaan wakaf itu sesuai orang yang memberikan harta wakafnya. Jadi katakanlah harta wakaf itu diberikan untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi eh, zat atau bentuk dari barang yang diwakafkan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita hubungkan satu persatu di antaranya ada di antaranya yaitu yang pertama zakat dan pajak. Hubungan zakat dan pajak itu di situ ada eh, keterangan semua jenis pungutan uang baik berupa al-usir, al-kharaj, al-jizyah adalah perkara berbeda dibanding dengan zakat. Dalam Islam, zakat adalah pungutan sebagian harta untuk diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yang sudah ditetapkan. Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam, tetapi jizyah dan usir diwajibkan kepada non-muslim dengan catatan tertentu. Jizyah bagi non-muslim sebagai bentuk ketundukan, sebagai usir sebagai bayaran dalam konteks perdagangan. Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, tetapi untuk menerapkan kebijakan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat antara lain. Jadi pajak itu boleh diambil dari orang muslim, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu harta sangat dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Baitul mal tidak cukup, pemungutan pajak dilakukan dengan adil, pajak demi membiayai kepentingan umat, dan yang terakhir yaitu persetujuan para ahli atau cendekiawan yang berakhlak. Nah, katakanlah tokoh masyarakat lah seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan zakat dan pajak yang sering kita ketahui atau konteksnya adalah masyarakat itu
prakteknya secara umum, prakteknya dewasa ini kemudian berurusan dengan sistem perpajakan modern, di mana negara menerapkan pajak dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar zakat. Jenis pajak pun lebih beragam dibandingkan zakat, dengan metode pemungutan dan peruntuk peruntukannya yang juga berbeda. Ya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara ekonomi atau memenuhi syarat muzaki, sedang pajak aturan dari pemerintah atau negara. Nah, di situ ada beberapa gambar contoh, yaitu kalau zakat itu wajib hmm, untuk umat zakat ya, wajib untuk umat muslim atau katakanlah zakat fitrah itu wajib, zakat mal itu untuk orang-orang yang memiliki harta yang mana harta tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau pajak di situ ada gambar nah, ruko, pasar, kantor, apartemen, perumahan atau harta yang kita miliki yang catat di pemerintahan atau negara sudah harus atau wajib mengeluarkan pajaknya. Seperti itu. Kalau pajak itu berarti dari negara, kalau zakat itu agama. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, antara hubungan yang hubungan yang kedua yaitu hubungan zakat dan wakaf. Hubungan zakat dan wakaf, pengertian wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan memanfaatkan kegunaannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf adalah amalan sunnah berbeda dengan zakat yang wajib hukumnya. Seseorang yang sudah mengeluarkan harta wakaf tidak bisa dianggap telah mengeluarkan zakat dari hartanya, sebab harta zakat boleh digunakan sampai habis oleh penerimanya, sedangkan harta wakaf tidak boleh dihabiskan oleh penerimanya. Si penerima hanya boleh mengambil manfaat dari harta wakaf tanpa boleh merusak bentuk fisiknya. Jadi hubungan antara zakat dan wakaf itu sama-sama dari atau tuntunan atau tuntutan dari agama, bukan dari negara atau pemerintah, tapi beda dalam eh, implementasi di masyarakat atau penggunaan harta yang dizakatkan atau diwakafkan. Contohnya kalau zakat itu harta atau barang yang dizakatkan oleh muzaki itu tergantung mustahik mau dihabiskan atau dikelola seperti apa. Sedangkan kalau wakaf itu hanya tidak boleh dihabiskan oleh penerima. Nah, jadi si penerima boleh mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan tanpa merusak bentuk fisiknya atau bentuk fisik atau bentuk barang yang diwakafkan tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai atau hal-hal yang ada dalam zakat dan wakaf. Dalam zakat dan wakaf dilihat dari pelaksanaannya bahwa zakat dan wakaf mempunyai syarat masing-masing, di antaranya yaitu dalam zakat kita bisa ketahui atau yang harus kita ketahui di situ adanya lembaga pengelola zakat atau badan amil zakat. Badan amil zakat itu disingkat BAS. Di sini ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat atau nasional, provinsi dan kabupaten. Yang kedua adalah lembaga amil zakat. LAS ini badan pembantu dari BAS. Badan lembaga pembantu badan amil zakat yang ada di tingkat pusat, provinsi dan di kabupaten. Yang paling bawah yaitu unit pengumpulan zakat atau UPS di tingkat desa dan sekitarnya. Seperti itu. Dalam wakaf untuk pelaksanaannya harus ada wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya, harus ada nadir atau orang yang akan menerima dan mengelola harta wakaf, harus ada harta benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak, harus ada ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan 2 orang saksi. Selanjutnya harus ada peruntukan harta benda wakaf, harus ada jangka waktu atas harta benda yang diwakafkan,
yaitu kekal atau tahan lama. Seperti itu. Itu tadi hubungan dari keduanya atau zakat dan wakaf. Terus dari hubungan di depan tadi, di atas tadi, dari hubungan antara zakat, pajak, dan wakaf, hubungan yang pertama yaitu hubungan antara zakat dan pajak, hubungan antara zakat dan wakaf. Mungkin bisa kita simpulkan di sini untuk mengetahui hal-hal yang ada dalam materi hubungan tersebut, yaitu hubungan zakat, pajak, dan wakaf. Kita harus mengetahui arti atau pengertian di antara zakat dan wakaf. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa arti dari zakat, pajak, dan wakaf. Karena dari ketiganya itu mempunyai pengertian dan arti masing-masing atau sendiri-sendiri seperti itu. Yang kedua harus mengetahui perbedaannya, mungkin perbedaan dari pengertian, perbedaan dari pelaksanaan atau dari materi yang ada di atau konsep-konsep yang ada di dalamnya seperti itu. Yang ketiga harus saling mengingatkan di antara pelaku, pengelola dan yang mendapatkan, yaitu eh, kalau dalam zakat itu ada yang namanya muzaki, mustakik, kalau wakaf ada yang namanya nadir, ada yang namanya muakif. Kalau dalam pajak ada yang orang yang membayar pajak, yang terkena tuntutan untuk membayar pajak seperti itu. Yang selanjutnya itu harus mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Jadi ya dari hubungan ketiganya itu mana yang termasuk wajib, mana yang sunnah seperti itu. Katakanlah zakat itu wajib secara agama, pajak itu wajib secara negara. Nah, wakaf itu sunnah. Nah, dalam negara atau pemerintah, wakaf itu tidak ada seperti itu. Harus mengetahui mana yang perintah agama dan negara tadi sudah disebutkan bahwa zakat itu agama, wakaf itu juga agama, pajak itu negara atau pemerintah. Harus bisa menjaga harta yang sudah ditasarufkan dari semuanya. Jadi harta yang sudah diberikan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang memberikan itu, orang yang penerima, katakanlah mustahik, atau nanti orang yang menerima wakaf, atau orang yang mengurusi pajak, yang menerima pajak dari seseorang yang membayar, atau mustahik, orang yang menerima dari muzaki, itu benar-benar bisa menggunakannya atau bisa menerimanya dengan sebaik-baik mungkin. Seperti itu. Mungkin itu pemaparan materi untuk zakat yang spesifiknya ke hubungan antara zakat, pajak, dan wakaf. Dari kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih.